Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 metodologi keperawatan akan menampilkan video roleplay kami dengan tema gangguan berjalan dengan anggota kelompok. Yang pertama, saya Nur Fadila Rifani sebagai narator. Dan saya Fansi Rayu sebagai keluarga pasien. Saya Arvinta Dokter sebagai pasien. Saya Elsa Salasana sebagai perawat 1. Saya Ijal Hauda Zakia sebagai perawat 2. Selamat menyaksikan video roleplay kami. Dah. Victor hendak ke lantai 1 rumahnya. Namun, Victor terpeleset hingga badannya terguling ke lantai 1 rumahnya. Aduh, sakit. Suara jatuh tersebut terdengar hingga ke ruang tamu. Kiki dan Versi yang merupakan saudara perempuan Victor pun mendengar suara jatuh tersebut. Lalu, Kiki bertanya kepada Versi. Waduh, suara apaan tuh, Fer? Wah iya Ki, jangan-jangan ada Bang Victor. Ayo Ki, cepat Ki, kita lihat. Kiki dan Versi pun bergegas menuju ke sumber suara tersebut. Ayo Ki, cepat Ki, ayo. Bapak, kok bisa sampai gini sih, Bang? Iya, udah kita tanya dulu, Pak, mari kita bantu. Victor merasakan nyeri di pergelangan kaki kanannya dan merasakan lemas, serta tubuh gemetar. Versi dan Kiki pun segera membawa Victor ke kamar dan menenangkan Victor. Kamu kenapa? Bagian mana yang sakit? Aduh, kaki kananku sakit. Aduh, sakit sekali. Aduh. Pelan-pelan dong. Iya, udah pelan. Aduh. Tubuh Victor terasa lemas dan gemetar. Kiki dan Versi segera memberikan pertolongan pertama dengan mengompres pergelangan kaki kanan Victor yang terkilir menggunakan handuk dan air hangat berharap nyerinya reda. Aduh. Pelan-pelan dong. Aduh, gimana Aduh, nih, sakit Ki? lah. Aduh. Oh iya, dulu Kiki juga pernah jatuh, lalu ayah mengompres dengan air panas. Nah, kita coba aja itu dulu. Tunggu aku ambil air panasnya ya. Ya, Ki, cepat ya, Ki. Iya. Mereka pun mengompres kaki kanan Victor dengan air hangat. Aduh. Pelan-pelan dong. Sakit tau. Iya, ini udah pelan-pelan, Kak. Malamnya, pergelangan kaki kanan Victor terlihat bengkak dan berwarna ungu kebiruan. Keesokan paginya, Victor merasakan semakin nyeri di pergelangan kakinya, hingga sakitnya menyebar dari pergelangan kaki ke betis kanannya. Kaki kamu masih sakit, Bang? Ya, kaki kananku sakit sampai betis. Sakit sekali. Ucap Victor dengan meringis dengan melihat pergelangan kaki kanannya bengkak dan memar. Tak tega melihat saudaranya kesakitan, Kiki dan Versi pun membawa Victor ke rumah sakit terdekat. Aduh, gimana nih, Ki? Aduh, gimana nih, Fer? Gimana kalau kita bawa ke rumah sakit aja? Iya, kita bawa aja ke rumah sakit daripada makin parah nantinya kan. Iya, udah, ayo kita bawa. Sesampainya di rumah sakit, Versi menopang Victor dan sementara Kiki memanggil perawat yang berjaga di UGD. Ki, tunggu ya, Ki. Aku panggilkan perawatnya dulu, Ki. Iya. Siang, Nurse. Siang, ada yang bisa saya bantu? Jadi gini, Nurse. Saudara saya kemarin kepleset di tangga sehingga kaki kanannya nyerinya. Saudaranya mana? Ada di situ, Nurse. Mari saya bantu, silakan berbaring di sini. Baik, perkenalkan dulu, saya perawat Kiki yang bertugas di UGD pagi ini dari jam 8 sampai jam 2 siang nanti. Saya akan melakukan perawatan kepada adik dengan rekan saya.
Baik, perkenalkan, nama saya Perawat Husna. Saya yang bertugas di IGD dari jam 8 pagi hingga jam 2 siang nanti. Saya akan melakukan perawatan kepada adik hingga adik sembuh bersama rekan kerja saya Kiki serta rekan kerja perawat saya lainnya. Sebelumnya, apa boleh saya tahu nama adik siapa? Nama saya Victor. Umur adik berapa? 17 tahun. 17 tahun. Apa saja yang Victor rasakan saat ini? Pergelangan kaki saya sampai detiknya sakit dan nyeri dan saya susah tidur. Oh, baik. Sebelumnya apa Victor pernah jatuh? Iya Nas, kemarin itu abang Victor terpeleset hingga ke lantai bawah Nas. Lalu kaki bang Victor terasa nyeri dan lemah. Oh, baik. Victor, dari 0 sampai 10 dengan 0 sampai 5 itu nyeri sedang dan 6 sampai 10 sangat nyeri. Berapa skala nyeri yang Victor rasakan? 7. Setelah jatuh, apakah ada perawatan dini yang dilakukan kepada Victor? Pas kejadian itu, saya sudah mengompres kaki Bang Victor dengan air hangat, Nurse. Tapi keesokan paginya, kaki Bang Victor makin bengkak dan memar, Nurse. Perawat itu pun kemudian mengobservasi memarnya yang dialami oleh Victor dan memeriksa data yang diperoleh dari keterangan pasien dan keluarga pasien. Saya akan mengobservasi luka dari Victor dulu ya. Baik, saya izin mengobservasi memori yang terjadi pada Victor ya. Baik, setelah saya lakukan observasi, saya akan melakukan diskusi dengan dokter dan tim perawat lainnya untuk menentukan diagnosa dan tindakan yang akan dilakukan pada Victor. Saya akan kembali nanti ya. Baik Nurse. Setelah Victor dan keluarganya menyebutkan keluhannya, kedua perawat kembali ke ruangannya untuk mendiskusikan keluhan-keluhan yang sudah disampaikan. Itu bertujuan untuk menentukan diagnosa dan untuk menentukan tindakan apa yang akan dilakukan untuk membantu proses penyembuhan dari Victor. Setelah berdiskusi dengan tim perawat lain, akhirnya diagnosis dan keluhan yang dialami Victor dapat ditentukan. Baik, dari data yang telah kakak dan adik bacakan, tim kami mendiagnosis Victor mengalami gangguan berjalan karena penurunan kendali otot Victor ditandai dengan kaki kanannya membengkak serta nyeri yang dialami oleh Victor. Baik Nurse, lalu bagaimana Nurse? Kami telah mendiskusikan dengan tim kami serta diberikan pengobatan oleh dokter. Untuk saat ini kami akan memantau kemampuan berjalan saudara Victor beberapa jam ke depan. Nah, untuk saat ini kami akan memfasilitasi pergerakan Victor dengan memberi Victor tongkat agar Victor bisa berjalan seperti biasanya. Dan jika masih belum memungkinkan, kami akan memfasilitasi Victor dengan kursi roda untuk membantu Victor dalam bergerak. Baik Nurse, apakah saudara saya perlu dirawat inap? Untuk saat ini saudara Victor tidak dirawat di sini. Hanya kami akan memberikan beberapa langkah untuk pengobatan Victor ke depannya. Baik Nurse, untuk tindakan selanjutnya apa yang harus saya lakukan? Nah, tindakan yang bisa kamu lakukan di rumah yaitu selalu memantau Victor dan lihat apakah dia butuh bantuan dalam berjalan atau tidak. Dan kamu juga bisa memapahnya ketika akan berjalan. Dan selalu sediakan tongkat ketika Victor butuh tongkat. Dan selalu pantau pergerakan Victor apakah masih memerlukan tongkat atau tidak. Baik Nurse, terima kasih Nurse. Kalau gitu, kami permisi dulu ya. Terima kasih Nurse. Selamat siang. Siang. Berdasarkan roleplay yang telah kami lakukan di atas, dapat disimpulkan bahwa setelah dilakukan tindakan keperawatan dalam 1x24 jam, diharapkan mobilitas fisik dari pasien meningkat. Kriteria hasil yang pertama adalah pergerakan ekstremitas meningkat, yang kedua kekakuan otot meningkat, dan yang terakhir adalah rentang gerak atau ROM meningkat. Baik, sekianlah video roleplay dari kelompok kami. Semoga ini bisa bermanfaat untuk pembelajaran dan terutama pada jurusan keperawatan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.